Nis, geser nis. Ini katanya istilah. Nakola salah Apin Nakola salah jadi si Iqbal ge cicing. Nakola salah. Iya.
amun yang terakhir mau latih ka dia deui tah tapi langsung mundur. Masing aya bagian ka dia langsung mundur wae nya. Sok ulawaka misalnya beta tinggal heula tukarkeun heula ka kara kecrek sok ulang. Ulawaka tinggal heula sing ditukarkeun heula. Sok tukarkeun. Nah, geus ditukarkeun kara kecrek. Nah, hormat. Simpan alatna di handap istirahat begitu. Istirahat terus. Ulang ganggu nu sanes. Itulah tadi latihan kosidahan anak-anak. Sekarang kita lihat yang lagi latihan kaligrafi. Sudah sampai mana yang latihan kaligrafi? Yo kaligrafi nang iki. Eta bismillah nang saha? Bagus. Tadi itu pancing coba lihat Pasina. Mimna pakai buldan atuh. Tasdidna mana? Amun mal pakai jabar JR tapi kudu aya. Tasdid titik baru gitu kudu aya. Teu make jabar JR teu naon tapi kudu aya tasdid jeung titik mah. Iya iki. Iya Neng Sri. Aduh, iya anu beli. Cik Neng, ulah dipoekan Neng. Sangka tinggal Neng. Sangka tinggalikeun ieu na. Iki pakai garis tuh, tingali. Jadi ambil lurus. Wah, can kabejaan. Aya pakai garis. Sip, bagus. Bagus. Sok lanjutkan. Sok. Eta anu latihan kaligrafi. Keun, can rapih latihanna. Keun, sing diajar terus. Tah, ieu penontonna tah. Nah, sedangkan dia di kelas 3 anu keur latihan tahfidz. Ya, jang lomba tahun baru Hijriah. Anu ieu namina Neng Lilih. Ieu Lilih. Anu ieu namina Jang Tatang. Ieu para pelatihna, coachna. Aya Santosa sareng Nining. Anu ieu Nining. Anu ieu Pajar Santosa pelatihna. Soal ningali kana sanes. Ini lah poe. Hari ngajak saya manggil kalau gampang. Ieu mah nu keur ngadamel lampion kanggo persiapan pawai oncor tahun baru Hijriah. Ieu namina Ang Omon. Anu ieu namina Anggi. Anu ieu namina ulah teh eta mah hiji mah. Ieu Ang Aib namina. Teu katingali laraina. Ieu Ang Aib. Ieu Ang Aib. Ieu Ibu Epon. Bunda Amil. Ieu anu keur latihan Pildacil. Kanggo tahun baru Hijriah perlombaan. Anu badadana ieu Wilda kanggo putra. Ieu Rinda. Dari latihnya Rismayanti alias Cimot. Sok cang tingali hasil latihan Wildan kali. Sok dong. Ya ulah ting dipolkeun we.
Wah, ayo calon pilkada isukan yuk. Ya Desta. Oh. Untuk selanjutnya kita tampilkan peserta dari DKM 2 Anur atas nama Rinda Putri Andriani. Kami persilakan. Awas. Des. Assalamualaikum akhi ya uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka pada kesempatan ini. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat yang nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, serta rekan-rekan semua yang saya ucapkan. Bapak, Ibu, tahu tidak kapan kembar putih? Pada tahu kan? Tentu saja pada tahu. Sebab pada kembar putih banyak orang yang merayakannya dengan tiupan trompet dan membakar kembang api sampai hal-hal yang berbau maksiat seperti meminum keras. Tapi kenapa pada tahun Hijriah banyak orang tidak tahu? Sebab pada tahun Hijriah tidak semua orang akan tahu kapan tahun Hijriah. Nah, pada saat ini, tepatnya pada hari ini adalah tahun baru Islam 1434 Hijriah. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan tausiah yang berjudul Generasi Dambaan Umat. Siapa yang akan menjadi generasi dambaan umat? Bagaimana untuk menjadi seorang generasi dambaan umat? Ada beberapa hal yang harus kita ketahui agar menjadi seorang generasi dambaan umat. Jangan hanya mengaku Islam di KTP saja. Jangan hanya mengaku Islam di kapal saja. Jangan hanya mengaku Islam di lisan saja. Tapi kita sadar akan diri kita sendiri bahwa kita adalah calon generasi dambaan umat yang ditunjukkan dari tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Allah pun memerintahkan kepada kita untuk menghindari hal-hal yang berbau hal-hal yang berdekatan pada kezaliman, karena semua adalah godaan syaitan. Pelatih ini salah. Godaan syaitan akan hanya membawa kita untuk menjauhi kriteria generasi dambaan umat. Untuk menjadi generasi dambaan umat, poin penting yang kita miliki adalah iman. Karena iman sering tergoda oleh hal-hal yang bersifat duniawi seperti uang, hiburan, pekerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus tingkatkan lagi iman kita untuk menjadi orang yang soleh. Perlu kita ketahui orang yang soleh adalah pertama, seorang hamba yang ahli ibadah dengan istiqomah atau senyum. Kedua, seorang ahli usul pendirian dan berpegang pada Al-Quran dan Hadis dan mengajarkan pada sesama manusia. Ketiga, seorang pemimpin yang adil, selalu berpenampilan sederhana dan baik lakunya. Keempat, orang kaya yang banyak hartanya, memiliki harta yang bersih dan
melimpah hartanya untuk disedekahkan pada jalan kebenaran. Mungkin bagi kita akan sangat sulit untuk menjadi seperti yang sempat. Tapi kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti satu, berusaha menegakkan sholat lima waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau dia bilang sih sholatlah sholat sebelum disalatkan. Untuk melaksanakan sholat lima waktu, kita tidak usah menunggu teguran atau suruhan dari orang tua ataupun orang lain. Tapi kita sadar bahwa sholat merupakan kebutuhan bagi diri kita sendiri untuk kita tidak penting. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, saling berusaha ulah seri ditutupi. lebih bersabar dalam segala hal, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Keempat, saling menjaga silaturahmi dengan sesama muslim dan menghindari permusuhan antar muslim. Sabda Nabi, al-muslimu al-muslim. Setiap muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Nah, apabila kita dapat mengaplikasikan hal-hal sederhana di atas, maka sedikit demi sedikit kita bisa menunjukkan bahwa kita merupakan generasi dambaan umat. Sebagai penutup, saya tarik kesimpulan dari pembicaraan di atas, yaitu mulailah tunjukkan bahwa kita merupakan generasi dambaan umat dari hal-hal sederhana. Hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, dan saat ini, tunjukkanlah semangat anak muda Islam di tahun baru Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat waktu hingga malam berterbang untuk salat, wahai engkau anak muda Islam, tunjukkanlah generasi dambaan umat. Apa kan iya? Atasnya naon atasnya? Atasnya naon? Apa tuh salawatnya? Tola al-bad tapal. Enggak bisa ditapal. Tante jangan tahun berhijriah asal harus namun apa mah. Terus? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami tampilkan peserta putra dari DKM 2 Anur atas nama Wildan. Dah, tinggal diperbaiki di kekurangan-kekurangan. Assalamualaikum Risma pisan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Mana Risma pisan ya, Mas? Meeting. Kuping, tapi kekompak. Kali deunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama, dari wali pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada majlis yang memuliakan Allah. Tak lupa sholawat dan salam kita limpahkan kepada the original and general of Muslim, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad, pada keluarganya, sahabatnya, sampai kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat di hari pembalasan. Amin ya Allah ya Rabbal.
kalian tahu kapan tahun baru Masehi itu? Pada tahu kan? Tentu saja pada tahu. Sebab pada tahun baru Masehi banyak orang yang merayakannya dengan tiup trompet, dan membakar kembang api. Dor, 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 dor. Tapi sampai hal-hal yang berbau maksiat minum. Tapi kenapa pada saat tahun baru Hijriah banyak orang yang tidak tahu? Sebab tidak semua orang Islam tahu kapan tahun baru Hijriah. Nah, pada saat ini, pada hari ini adalah tahun baru Islam 1434 Hijriah. Bagaimana cara merayakan tahun baru Islam? Banyak hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib sudah tentu harus. Nah, banyak ibadah sunnah yang mendampingi ibadah wajib. Di antaranya sholat sunnah tahajud. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Saya berdiri di sini akan mencoba menguraikan tentang sholat tahajud. Bagaimana yang disebut sholat tahajud itu? Banyak anak muda zaman sekarang yang tidak tahu apa itu sholat tahajud. Padahal mereka mengaku dengan lantang bahwa mereka orang Islam. Ketika saya tanya, apa kalau bukti kamu Islam? Tegas mereka menjawab. Lihat saja KTP saya, Islam kan? Tapi ketika saya tanya, bagaimana cara melaksanakan sholat? Mereka diam tak menjawab. Kalau masih bilang sih, thank you very much. Sip, Indo kafe? Hah? Sip. Islam kamu. Ngopi deh. Setengah juga. Dek. Ngopi. Setengah juga. Setengah juga. Dek, hanutan tenggorokan hanutan kira. Sholat Ya. pun mereka tinggalkan tanpa merasa berdosa. Astagfirullahaladzim, bapak-bapak ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada tengah malam sudah. Waktunya sudah sholat isya. Kemarin di tambahan saya di sini kok angin napal teres. Kenalan napal bawa gampang. Terus? Paling tepat yaitu kira-kira jam 1 sampai dengan masuknya waktunya. Pada waktu sepertiga malam adalah saat kita dekat sekali dengan Sang saat yang paling tepat untuk mencurahkan segala masalah kita di dunia, dan saat yang paling tepat pula kita meminta kepadanya. Bapak-bapak ibu-ibu, kuntana, bumi, wajib, okwai, atau ayo nama kurang lakonan we zikirnya. Sholat tahajud dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 3 rakaat. Sama halnya sholat sunnah lainnya. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, adapun keutamaan sholat tahajud adalah sesuai dengan Quran surat Bani Israil ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai sholat, sebagai ibadah tambahanmu. Mudah-mudahan Tuhan menempatkan kamu
Mudah-mudahan Tuhan menempatkan kamu ke tempat orang-orang yang terpuji. Dua orang